Oke teman-teman, kali ini kita bahas tentang pemupukan. Yang kita bahas kali ini lebih ke pemupukan generatif ya. Jadi kita akan memaksimalkan pemupukan generatif yang paling praktis seperti apa, karena banyak teman-teman terutama pemula itu masih bingung dalam pemakaian pupuk generatif. Jadi kita akan coba bahas mencari pupuk dan menerapkannya pemupukan generatif yang paling simpel dan paling praktis, tapi tentu saja hasilnya juga bagus. Nah teman-teman, yang di sebelah kiri ini ada NPK 1616. Ini yang biasa saya pakai untuk vegetatif atau pertumbuhan. Jadi pakai ini simple karena unsur NPK nya dia seimbang dan komplit. Tapi yang di sebelah kiri ini, sebelah kanan maksud saya, ini adalah NPK Profit Maxi ya. Ini adalah pupuk pembuahan paling simpel dan paling praktis dan paling lengkap. Jadi teman-teman yang sebelumnya memakai pupuk MKP terus KNO3 putih plus boron, itu bisa diganti dengan memakai pupuk ini. Yang terutama pemula yang tidak tahu untuk takaran atau dosisnya. Jadi untuk pupuk boron, MKP dan KNO3 itu udah terkumpul jadi satu menjadi pupuk Profit Maxi ini. Ini bukan maksud iklan, ini hanya sepil aja. Jadi yang biasa kita pakai yang praktis, tidak perlu mencampur macam-macam pupuk, tinggal satu jenis aja. Nah sebelum kita aplikasikan atau pemakaian pupuk ini, kita harus tahu ya teman-teman, ini pupuknya apa. Ini adalah NPK Profit Maxi, di mana NPK itu adalah nitrogen, fosfor dan kalium. Jadi unsur makro yang pokok yang dibutuhkan tanaman plus TE. Nah di sini untuk pupuk generatif ini kita memang membutuhkan nitrogen yang kecil. Jadi di sini persennya cuma 6%. Lalu untuk fosfornya 27% dan kaliumnya 38%. Nah teman-teman yang belum tahu, ini fosfor ini fungsinya untuk pembelahan sel, pembentukan bunga dan biji, serta untuk memperkuat perakaran ya. Kalau yang kalium ini fungsi yang paling penting adalah untuk transportasi karbohidratnya. Jadi memang unsur untuk pupuk generatif ini, faktor yang paling penting adalah fosfor dan kaliumnya. Makanya kita memakai dua unsur ini dengan presentasi yang lebih tinggi. Nah TE di sini ini bisa diartikan tambahan mikronya ya. Di sini tambahan mikronya ini bisa dilihat ya, kandungannya nitrogen ini, agak sedikit kotor nih. Terus dengan tambahan unsur hara, ini ada kandungan boron, ada mangan juga. Jadi teman-teman yang biasa memakai MKP terus KNO3 putih plus boron, itu sebenarnya udah tergabung dalam satu pupuk ini ya. Jadi kita tidak perlu mencampur-campurnya, tinggal satu pupuk ini aja kita langsung bisa untuk pakai pembuahan. Maka bisa dikatakan ini adalah pupuk pembuahan paling simpel. Nah sebelumnya untuk harga dari pupuk ini juga nggak terlalu mahal teman-teman. Ini sekitar setengah kilonya sekitar 23 sampai 25 ribu. Jadi per kilonya sekitar hampir 50 ribuan ya untuk per kilonya. Dan kita untuk pemakainya, aplikasinya juga tidak terlalu banyak. Jadi menurut saya ini simple dan tidak terlalu mahal juga. Oh ya, di sini ada lambang airnya ya. Ada lambang air di sini teman-teman, berarti bisa memakai pupuk ini untuk melakukan penyemprotan. Jadi untuk penyemprotannya di daunnya juga bisa. Jadi ini pupuk praktis, kocor bisa, tabur bisa, semprot pun juga bisa. Terkandung dalam satu merek pupuk ini. Oke, kita akan coba untuk aplikasinya ya. Nah ini teman-teman pohon yang mau kita pupuk. Jadi ini pertama kita akan pemupukan di tanah ya. Ini jadi kalau teman-teman nanti tanamnya di pot, jadi dosisnya bisa setengahnya aja. Jadi untuk pemupukan ini saya biasanya pakai 50 gram
per tanaman. Jadi untuk di grounding itu sekitar 50 gram. Jadi pupuk itu beratnya sekitar 500 gram atau setengah kilo. Jadi bisa untuk 10 kali pemupukan ya. Lalu kita masukkan ke air. Tolong Mas. Jadi saya udah mengukur. Jadi untuk teman-teman yang nggak punya timbangan, 1 sendok seperti ini nih kira-kira 10 gram ya. Jadi 5 kali sendok. Ini tambah air sekitar 10-15 liter untuk di tanah. Atau bisa ditabur ya teman-teman. Ini kita bahasnya ketika dikocor aja. Jadi 5 kali. Jadi nggak pakai timbangan, udah kira-kira 1 sendok itu sekitar 10 gram. Nah, jadi 5 kali. Setelah itu diaduk lalu disiram. Nah, ini karena sifatnya lembut, jadi sangat mudah sekali untuk larut. Nah, lalu kita aduk ya teman-teman. Nah, untuk pemupukan ini biasanya juga 4 kali sama. Jadi per pemupukan 50 gram. Jadi untuk pohon seperti ini itu sekitar butuh 200 gram. Jadi 4 kali pemupukan ya, seminggu sekali, sama dengan pemupukan yang biasanya. Hanya kalau pakai pupuk ini kita tidak perlu mencampur-campur, tinggal satu merek pupuk ini aja. Ini bisa untuk pemupukannya, jadi kita tidak perlu mencampur-campur. Nah, setelah diaduk lalu kita siram. Tolong Mas. Kalau yang dalam jumlah pohonnya gede, nggak perlu kita kocorkan, kita tabur di atasnya lalu siram air juga nggak masalah ya sebetulnya ya, karena pupuknya memang sangat mudah larut. Kalau yang ini kita kocorkan aja. Nah, ini per minggu ya, seminggu 1 kali. Jadi sama aja. Kalau misalnya harga pupuknya ini 25.000 ya per setengah kilo. Jadi 1 kali pemupukan ini sama aja nilainya 2.500 perak. Jadi untuk 1 kali pemupukan itu 2.500 perak. Jadi untuk 1 masa pembuahan itu 4 kali pemupukan, berarti 10.000 rupiah ya teman-teman untuk pemupukan. Jadi 10.000 rupiah. Terus nanti pupuk ini juga bisa disemprot. Kalau mau lebih bagus, teman-teman bisa melakukan penyemprotan memakai tabung semprot. Ini dosisnya biasanya 2-3 sendok per 1 tabung 16 liter ya. Bisa disemprot 5-7 hari sekali. Jadi bisa diserap melalui stomata daun juga. Nah, setelah pemupukan ini 4 kali. Oh ya, kalau di pot dosisnya setengah aja ya. Jadi kira-kira 20-25 gram aja di pot ya. Jangan disamain kalau di tanah, biar nggak over pupuk. Terus setelah itu, setelah 4 kali pemupukan, pohon berhenti dipupuk. Setelah itu seminggu atau 2 minggu kemudian kita pruning. Nah, ini teman-teman. Jadi menurut saya ini sangat praktis sekali. Jadi ketika pohon yang banyak pun kita nggak bisa kocor, kita bisa tabur di atasnya dengan dosis di atas, tinggal siram aja, dia mudah larut. Terus 1 kali pemupukan kan nilainya 10.000 ya, 4 kali 2.500 kali 4, jadi menurut saya tidak terlalu mahal. Nanti kalau pohonnya bisa berbuah banyak, tentu saja dengan nilai pemupukan sebesar itu termasuk sangat rendah ya. Itu. Terus setelah itu coba kan kita lihat yang udah di pruning duluan hasilnya seperti apa. Ini teman-teman pohon yang di pruning nih dengan pupuk seperti itu, nih bunganya juga banyak banget. Ini pada keluar bunga semua ya. Ini keluar bunga juga. Itu di sana juga keluar bunga. Itu juga nih ujung-ujungnya nih itu keluar bunga. Ini juga pada semua tunas bawa bunga semua. Jadi teman-teman kalau mau yang nggak repot pemupukan, pakai aplikasi seperti itu sangat mudah sekali.
Itu bunga semua. Yang penting ya teman-teman, medianya sini sehat. Kuncinya di media sehat, memakai kompos juga, terus memakai kotoran hewan, daun-daunan, akarnya sehat. Ketika kita pupuk, pohon akan menyerap semua nutrisi, jadi hasilnya pohon bisa berbunga banyak. Intinya itu. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi mudah sekali untuk pupuknya dan aplikasinya. Hasilnya juga luar biasa, bisa berbuah. Intinya yang penting media tanam, kita rawat pohonnya pasti bisa berbuah dengan bagus. Jadi yang simpel-simpel pun bisa kita lakukan untuk membuat pohon subur dan berbuah dengan bagus. Ini semua buah bunga. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut nanti. Terima kasih. Salam sehat selalu. Salam Jogja Anggur.